Halo guys, kembali lagi di channel Segala Peristiwa, karena di setiap peristiwa ada cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu zat kimia yang lagi viral yaitu asam sulfat. Apa itu asam sulfat? Apa sifatnya, manfaatnya dan kita bisa menemui asam sulfat di mana? Yuk kita simak videonya. Apa itu asam sulfat? Asam sulfat adalah salah satu jenis bahan kimia berupa asam yang biasa digunakan untuk keperluan laboratorium atau industri. Asam sulfat merupakan bahan kimia industri dengan volume terbesar di dunia. Asam sulfat menjadi bahan asam sangat kuat dan korosif yang dapat larut dalam air. Dilansir dari Byju's, kandungan asam sulfat yang tinggi dapat bertindak sebagai zat pengoksidasi dan zat dehidrasi. Ketika bercampur dan larut dalam air, asam sulfat akan melepaskan energi panas dan bisa menimbulkan ledakan. Asam sulfat sering digunakan untuk bahan kebutuhan industri. Meski begitu, asam sulfat merupakan jenis zat yang cukup berbahaya apabila terjadi paparan yang berlebihan, sebagaimana dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention (CDCAS). Sehingga untuk menggunakannya perlu memperhatikan tingkat dosis, durasi, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sifat asam sulfat, dilansir dari Byju's, asam sulfat disimbolkan dengan rumus Hasso. Asam ini memiliki berat molekul atau massa molar sebesar 98,079 gram per mole. Kepadatan dari asam sulfat ini ditunjukkan sebesar 1,84 gram per cm kubik dengan memiliki titik didih pada suhu 337 derajat Celcius dan titik lebur pada suhu 10 derajat Celcius. Selain karakteristik tersebut, asam sulfat juga memiliki sifat-sifat lainnya seperti berikut ini. Zat bersifat korosif yang dapat merusak kulit, mata, gigi, dan paru-paru. Bentuknya berupa cairan yang tidak berbau dan tidak berwarna. Dapat larut dalam air dan melepaskan energi panas. Memiliki karakteristik berminyak dan cairan higroskopis atau menyerap air. Bersifat oksidatif untuk melarutkan biji logam. Asam sulfat termasuk asam yang non-volatil atau sulit menguap. Manfaat asam sulfat, seperti pada pembahasan sebelumnya, asam sulfat banyak digunakan untuk kebutuhan industri, kebutuhan laboratorium, dan pada kehidupan sehari-hari. Secara umum asam sulfat dimanfaatkan seperti berikut. Digunakan untuk membuat pupuk, digunakan dalam produksi baja dan besi. Asam sulfat untuk industri manufaktur kimia, untuk penyulingan minyak bumi, untuk menghasilkan asam fosfat, untuk penyamakan kulit, untuk pewarnaan tekstil, digunakan sebagai pembersih karat pada baja dan besi. Sebagai katalis untuk mengubah sikloheksanon oksim menjadi kaprolaktam dalam pembuatan nilon. Digunakan dalam baterai timbal asam sebagai elektrolit. Untuk pembuatan amonium sulfa, sebagai bahan pembuatan deterjen, sebagai bahan pembuatan baterai, bahan pembuatan lem atau perekat. Asam sulfat bisa ditemukan di mana saja. Untuk mendapatkan asam sulfat, maka perlu diketahui bahwa terdapat beberapa bahan atau materi yang mengandung asam sulfat. Untuk itu, asam sulfat dapat ditemukan pada berikut ini. 1. Belerang. Belerang es menjadi salah satu bahan yang dapat menjadi asam sulfat ketika dipanaskan dan bereaksi dengan oksigen. Melalui beberapa proses, belerang trioksida yang bereaksi dengan air memunculkan sifat asam sulfat. 2. Air hujan. Air hujan mengandung banyak zat, salah satunya adalah asam sulfat. Asam sulfat ini jika berlebihan akan dapat menyebabkan gangguan pernapasan manusia. 3. Aki. Aki yang digunakan pada kendaraan memiliki berbagai macam jenis. Jenis aki yang mengandung asam sulfat adalah aki basah. Asam sulfat dalam aki digunakan sebagai cairan elektrolit. 4. Bawang merah. Bawang merah mengandung gas propanethial S oksida yang dapat menghasilkan air mata ketika mengenai organ penglihatan. Gas tersebut berubah menjadi asam sulfat saat terpapar lapisan air yang melindungi bola mata. Terima kasih telah menyaksikan petualangan kita dalam dunia asam sulfat. Semoga video ini memberikan wawasan yang menarik tentang kegunaan dan dampak substansi kimia yang sangat penting ini. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang juga ingin mengetahui lebih banyak tentang segala peristiwa. Karena di setiap peristiwa ada cerita, dan sampai jumpa di video selanjutnya.